Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Aini, dosen pendamping mata kuliah Manajemen Bencana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini akan menampilkan video hasil kreativitas mahasiswa Stambu 2022 dari kelas C kelompok 5 dengan judul Jaga Dirimu dari Guncangan, Belajar Aman dari Gempa Bumi di Sekolah Dasar, di mana sasarannya adalah anak-anak sekolah dasar yang wajib memiliki kemampuan mengetahui mitigasi kebencanaan gempa bumi yang mungkin saja bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa mengimplementasikan apabila terjadi bencana gempa bumi yang menimpa diri kita. Selamat menyaksikan. Perkenalkan kami dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat, semester 4 dari kelompok 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen bencana. Selamat menyaksikan. A few moments later. Wait, kan ngapain? Kegabung. Halo guys, welcome back to our mini vlog. Kali ini kita akan ngapain ya? Kali ini kita akan mini tour our class. Jadi ini penampakan ruang kelas kita. Jadi teman-teman, ini merupakan salah satu tindakan mitigasi yang benar, yaitu berjalan di jalur evakuasi. Dan ingat, dengan tidak panik. Lalu carilah titik kumpul untuk tempat kalian berkumpul. Jika tidak ada, kalian bisa mencari area terbuka untuk tempat kalian berkumpul. Selanjutnya, yang terakhir, kalian bisa lihat informasi terkini dari web BMKG. Kayaknya barangku ketinggalan nggak? Kayaknya aku juga ketinggalan loh, weh. Gimana ya? Barang kami ketinggalan. Yang ada evakuasi. Kira-kira barang apa yang ketinggalan? Handphone, tas. Ya udah barang-barangnya nanti kami evakuasi.
evakuasi. Cuman kalau nanti ketemu bareng-bareng kakak tadi, untungnya nggak bersabar, takut ada gempa susulan. Oh baik, terima kasih ya. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam ini terjadi karena munculnya getaran dari litosfer yang merupakan lapisan kerak bumi terluar yang tersusun dari lempengan-lempengan tektonik. Umumnya, gejala alam ini terjadi karena tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api, hingga akibat dari reruntuhan bebatuan dalam volume yang sangat besar. Memiliki 5 jenis gempa bumi secara umum, yaitu yang pertama, gempa bumi tektonik, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempengan plat tektonik di lapisan litosfer. Lempengan tektonik adalah batuan yang bersifat elastis sehingga energi yang diterima dari lapisan mantel tersimpan dalam bentuk energi elastis. Gempa bumi tektonik merupakan jenis gempa yang paling sering terjadi dan dirasakan khususnya di Indonesia. Yang kedua, yaitu gempa bumi vulkanik, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas magma pada gunung api di suatu wilayah. Selain karena aktivitas magma, gempa bumi vulkanik juga bisa terjadi karena dampak dari gempa bumi tektonik. Ketika gempa bumi tektonik terjadi, lempengan tektonik yang bergeser pada sesar bumi dapat membuat magma naik ke permukaan gunung. 3. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh runtuhnya daerah batuan karst atau lokasi pertambangan. Gempa bumi ini juga dikenal sebagai gempa bumi lokal karena sebenarnya jarang terjadi. Selain itu, umumnya kekuatan gempa bumi ini tidak terlalu besar. Besaran kekuatannya tergantung pada besaran objek yang runtuh. Misalnya karena runtuhnya atap gua. Kendati begitu, pentingnya untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi runtuhan. 4. Gempa bumi jatuhan meteor. Gempa bumi jatuhan meteor adalah gempa bumi yang disebabkan oleh jatuhnya benda langit atau meteoroid ke bumi. Ketika jatuh, dampaknya bukan cuma guncangan, tapi juga menimbulkan kawah. Gempa bumi ini sebenarnya sangat jarang terjadi, tapi jika terjadi dapat menimbulkan guncangan yang sangat besar. Salah satunya pernah terjadi di Arizona, Amerika Serikat. 5. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas buatan manusia yang memunculkan getaran yang besar. Contohnya peledakan dinamit, nuklir, hingga peruntuhan bangunan-bangunan yang sudah tidak terpakai lagi. Biasanya kekuatan getarannya tidak terlalu besar, tapi tetap perlu diwaspadai. Gempa bumi dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan. Yang pertama, kerusakan struktural. Gempa bumi dapat merusak bangunan, jembatan, dan struktur, bahkan menyebabkan runtuh. Yang kedua, hilangnya nyawa dan cedera. Gempa bumi seringkali mengakibatkan hilangnya nyawa dan cedera serius. Yang ketiga, tsunami. Gempa bumi dapat menyebabkan tsunami yang menghancurkan pantai dan daerah pesisir. Yang keempat, tanah longsor dan runtuhnya tanah. Pergerakan tanah yang disebabkan oleh gempa bumi dapat menyebabkan tanah longsor dan runtuhnya tanah. Yang kelima, kerusakan lingkungan. Gempa bumi juga dapat merusak ekosistem dan mengganggu pasokan air bersih. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak dan risiko yang ditimbulkan oleh suatu bencana baik alam maupun non-alam. Dalam konteks gempa bumi, mitigasi atau upaya meminimalkan risiko yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi meliputi beberapa hal, yaitu memprediksi gempa bumi, tindakan sebelum kejadian, tindakan saat kejadian, dan tindakan setelah kejadian. Mitigasi sebelum terjadi gempa bumi, yang pertama, pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. Yang kedua, kenali lingkungan tempat Anda kerja. Perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat. Apabila terjadi gempa bumi, sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Yang ketiga, persiapan rutin pada tempat kerja dan tempat tinggal. Perabotan itu diatur menempel pada dinding atau dipaku, bisa diikat juga untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Yang keempat, atur benda yang berat sepadat mungkin berada pada bagian bawah. Cek kestabilan benda dan tergantung yang dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi. Misalnya lampu. Yang kelima, alat yang harus ada di setiap tempat seperti kotak P3K, senter atau lampu, baterai, radio, dan makanan, suplemen, dan air. Mitigasi saat terjadi gempa bumi. Yang pertama, jika berada di dalam bangunan, lindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan goncangan, lari keluar apabila masih dapat dilakukan. Yang kedua,
Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, menghindari dari bangunan yang ada di sekitar seperti gedung, tiang listrik, pohon. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Yang ketiga, jika sedang mengendarai mobil keluar, turun dan menjauh dari mobil, hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Yang keempat, jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Yang kelima, tinggal di daerah pegunungan. Apabila terjadi gempa bumi, hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. 3. Mitigasi setelah terjadi gempa bumi. Yang pertama, jika berada di dalam bangunan, keluar dari bangunan tersebut dengan tertib. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa. Periksa apa ada yang terluka, lakukan P3 kali. Telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah. Yang kedua, periksa lingkungan sekitar. Periksa apabila terjadi kebakaran, periksa apabila terjadi kebocoran gas, periksa apabila terjadi hubungan arus pendek listrik, periksa saluran dan pipa air, periksa apabila ada hal-hal yang membahayakan atau mematikan listrik yang tidak menyala api dan lain-lain. Yang ketiga, jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan. 4. Jangan berjalan di daerah sekitar gempa, kemungkinan terjadi bahaya sesuai masih ada. Yang kelima, mendengarkan informasi. Dengarkan informasi mengenai gempa bumi dari radio. Yang keenam, jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya. Tindakan pencegahan. Langkah-langkah pencegahan adalah kunci untuk mengurangi dampak gempa bumi. Yang pertama, bangunan tahan gempa. Membangun bangunan dengan desain tahan gempa penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Masyarakat perlu diedukasi mengenai tindakan yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi dan berlatih secara teratur. Yang ketiga, sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini ini dapat memberikan waktu yang berharga untuk mengungsi sebelum gempa bumi tiba. Yang keempat, investigasi dan pemantauan. Para ilmuwan memantau aktivitas seismik dan melakukan penelitian untuk memahami gempa bumi dengan lebih baik. Yeah, I doubt myself, and I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to mend it with the height. Don't wanna know that I'm not right. I never have been
like hell.